Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wede Tongtian Om Swastiastu. Anak-anak kelas 11 yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian sudah melewati fase di mana kalian tahun lalu sebagai siswa kelas 10, sekarang kalian menjadi siswa kelas 11. Di video ini perkenalkan, nama saya Julius Remit. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Minggu lalu kalian sudah menerima materi dari saya berupa file PDF, mudah-mudahan dicatat. Dan materi sekarang kita akan membahas materi menggunakan media video pembelajaran. Kita lihat minggu lalu berbicara atau membahas tentang hak asasi manusia. Materi kali ini adalah substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Ini materi yang akan kita bahas sekarang atau minggu ini. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Anak-anak, tentunya kalian sangat familiar dengan Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia yang bunyinya ada 5 butir. Di butir-butir Pancasila di sini katanya merupakan ideologi atau pola pikir yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dari 5 butir nilai-nilai Pancasila atau 5 butir sila di situ mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak-hak asasi setiap warga negara, baik negara Indonesia maupun bukan warga negara Indonesia. Nanti kita akan bahas maksudnya apa dari pernyataan ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 nilai, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, hak asasi manusia dalam nilai ideal. Sila-sila Pancasila. Nilai ideal disebut juga nilai dasar, berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Kita lihat, nilai ideal itu butir dari kelima sila Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, itu yang pertama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Mari kita bahas satu persatu dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai ideal. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Disinilah substansinya bahwa nilai Pancasila menghormati hak asasi manusia. Kita ngomongin sila yang pertama dulu ya. Kita semua insan yang beragama. Kita semua percaya terhadap Tuhan. Jadi di dalam sila yang pertama, tidak boleh setiap orang memaksakan kehendaknya atau tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Dan juga sebaliknya, kita tidak bisa diintervensi atau kita tidak bisa dipaksa untuk masuk agama atau pindah agama ke agama orang lain. Karena setiap orang punya hak untuk memilih agama masing-masing. Mungkin dari kalian ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, dan Katolik. Itu silakan. Hak kalian untuk memeluk dan memilih agama sesuai dengan yang kalian percaya. Selain memilih agama, manusia juga punya hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Jadi, ketika kalian punya teman yang berbeda agama, sudah waktunya masuk ibadah, maka orang yang berbeda agama mempersilahkan kepada temannya untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Kita tidak bisa dan tidak boleh menghalang-halangi teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah. Itu adalah
isi atau substansi dari nilai ideal dari sila yang pertama. Lalu sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Maksudnya begini, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita akan berbicara tentang keadilan. Setiap orang punya hak yang sama di depan hukum. Setiap orang punya hak yang sama di mata hukum. Baik itu orang biasa, rakyat biasa, maupun pejabat, ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan pelanggaran, maka orang tersebut akan diperlakukan sama dalam proses hukum. Jangan sampai terjadi ketika orang miskin, orang rakyat biasa melakukan kejahatan, itu hukumannya sangat tidak adil dengan apa yang diperbuatnya. Sedangkan orang-orang besar di sana melakukan kejahatan yang besar pula, tetapi mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Inilah isi atau fungsi dari sila yang kedua. Semua orang sama di mata hukum. Baik itu pejabat maupun rakyat, ketika melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Tidak boleh orang-orang kecil, pejabat, orang-orang kecil atau rakyat kecil, rakyat biasa, ketika dihukum mendapatkan fasilitas yang kurang layak, sedangkan pejabat mendapatkan fasilitas yang enak. Itu tidak benar di mata hukum. Lalu yang ketiga, sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Di sini sila Persatuan Indonesia artinya seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk bagaimana caranya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Tetapi kayaknya kita kebanyakan lebih mementingkan pribadi daripada mementingkan bangsa dan negara. Ini sulit untuk dirubah sikap yang seperti itu, padahal sudah jelas nilai Pancasila nilai yang sangat mementingkan semuanya, tidak individu atau sendiri-sendiri. Lalu yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Itu menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Seperti ini maksudnya. Setiap warga negara tidak aneh dengan kegiatan musyawarah. Bahkan di kelas pun, kalian pun mungkin pernah melakukan musyawarah seperti kerja kelompok atau tugas-tugas yang lain yang dikerjakan secara bersama-sama. Di dalam pekerjaan yang dilakukan berkelompok, itu sangat pasti terjadi perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan pendapat tidak mengharuskan orang saling mempertahankan pendapatnya, cenderung menolak pendapat atau usulan orang lain. Ini yang salah. Maksud dari sila yang keempat, menghargai pendapat orang lain, tidak ada intervensi, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi mengalir saja. Kalau semua sudah berjalan dengan baik, pasti setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara kelompok akan menghasilkan output yang baik pula. Lalu yang kelima, terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak
milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kita lanjut. Di sini ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, jenis pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah genosida, kejahatan genosida, dan yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita bahas. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sini ada pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 12 Desember 1948. Ini termasuk ke dalam kejahatan genosida. Kenapa? Karena lihat jumlahnya sangat banyak sekali. Jangankan 40.000 orang, satu orang pun kalau kasus pembunuhan ini sangat dilarang atau sangat disalahkan di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara yang sangat baik, negara yang cinta damai. Tetapi Kapten Raymond Westerling melakukan pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi. Ini termasuk ke dalam kejahatan genosida. Yang kedua, pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 47. Ini juga kejahatan yang sangat besar karena dilihat dari korbannya sangat banyak sekali. Yang berikutnya kita lihat kasus dukun santet di Banyuwangi. Ini sangat gempar terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu terjadi praktek dukun santet di desa-desa mereka. Warga sekitar yang berjumlah banyak mulai melakukan kerusuhan berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Sejumlah orang yang dituduh dukun santet dibunuh, ada yang dipancung, dibacok, bahkan dibakar hidup-hidup. Jadi orang-orang mungkin sangat tidak suka dengan adanya isu dukun santet, dan orang-orang yang dianggap dukun santet akan ditangkap, dibunuh, dipancung, dibacok, bahkan dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional. Ini terjadi di luar Indonesia berarti ya. Kejahatan genosida, kejahatan melawan kemanusiaan, invasi atau agresi suatu negara ke negara lain, dan kejahatan perang. Saya akan bahas nomor 3, invasi atau agresi suatu negara ke negara lain. Contohnya, kejahatan yang dilakukan oleh warga Israel terhadap Palestina. Itu contohnya. Atau mungkin dulu ada negara Belanda datang ke negara Indonesia, ya seperti itulah. Agresi suatu negara ke negara lain. Jadi kejahatan dilakukan lintas negara. Bukan di satu negara itu saja. Lalu yang berikutnya adalah upaya menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM harus diselesaikan, diminimalisir, bahkan harus tidak ada sama sekali di suatu negara. Bagaimana caranya? Di sini berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Yang pertama, proses penyidikan dan penangkapan. Yang kedua, penahanan untuk pemeriksaan.
Berarti ada 2 ya. Sebentar. Ada 2 poin dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama proses penyidikan dan penangkapan, dan yang kedua adalah penahanan untuk pemeriksaan. Jadi ketika ada orang yang disangka melakukan kejahatan hak asasi manusia, maka lakukanlah penyelidikan terlebih dahulu. Jika emang terbukti ada barang bukti yang kejahatan yang dilakukannya, maka dilakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan untuk melakukan pemeriksaan. Jika dalam proses pemeriksaan si orang tersebut terbukti melakukan kejahatan hak asasi manusia, maka prosesnya berubah menjadi tahanan. Itulah upaya dalam melaksanakan untuk melakukan meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia. Baik, anak-anak kelas 11, materi untuk minggu ini saya akhiri. Sebelum saya tutup, amanat dari saya, kalian aktif dalam pembelajaran di e-learning, dan ketika membuka video pembelajaran, kalian jangan lupa untuk membuat atau menulis kata hadir sebagai bukti absen kalian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.